Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Surah Babul Jannah dan warga komplek Dinasti Indah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, kita diberikan kesehatan, kekuatan, terutama hidayah dan taufik. Hari ini 1 Ramadan, sebuah kesyukuran buat kita diberi kesempatan oleh Allah untuk sampai pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan sebagai bulan agung, bulan mulia bagi kita umat Islam, kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, pagi hari ini biasanya kajian kita ini hari Ahad, tapi karena besok saya dijadwalkan di Mujahidin, saya dikasih jadwal hari kedua puasa, tapi tidak menyebutkan harinya, jadi saya nggak tahu hari apa. Oh, rupanya hari Ahad. Ya, jadi besok di Mujahidin, maka kita majukan pembahasan kita hari ini. Pembahasan kita hari ini berkaitan dengan bulan Ramadan. Ini sebenarnya pengulangan, ya, tapi tidak ada salahnya untuk kita ngecas ulang, ya, untuk mendaras kembali. Jadi ayat yang paling populer, ya, sebagai dasar hukum diwajibkannya ibadah puasa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ya. Ayat tentang ibadah puasa ini, kalau kita tengok ayatnya itu di Al-Quran surah Al-Baqarah ini ada 5 ayat berturut-turut, semua bicara tentang puasa. Dimulai dari Al-Baqarah 183, nanti 184, yaitu ayyamun ma'dudat, berapa jumlahnya hari kita puasa. Nah, di situ nanti beberapa hari yang dimaksud itu adalah sebulan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Nah, ini ayat bicara tentang keringanan bagi orang yang tidak mampu karena dia sakit atau dia dalam perjalanan, maka boleh tidak puasa. Tapi wajib mengganti, ya, sebagaimana jumlah yang ia tinggalkan. Jadi ada keringanan. Artinya yang diwajibkan orang berpuasa itu adalah orang yang dalam kondisi sehat. Tapi kalau sakit, itu boleh. Tapi sakitnya tengok dulu sakit apa. Ya, kalau sakitnya ya mungkin cuma flu biasa sih, ya, mungkin tidak terlalu. Maksudnya ini sakit yang betul-betul kalau dia berpuasa itu sakitnya makin parah, ya, atau lambat penyembuhannya, maka itu dibolehkan, ya, dibolehkan. Tapi kalau udah sangat parah, kalau dia puasa menyebabkan dia sakitnya mengancam jiwanya, maka itu bukan sekedar boleh puasa, tapi itu wajib. Boleh tidak puasa, tapi itu wajib untuk tidak puasa. Ya, karena nyawa itu lebih mahal, ya, harus diselamatkan nyawa, karena puasa masih bisa diganti pada hari-hari lainnya. Nah, itu.
Nanti ayat berikutnya itu baru ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Jadi bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan. Nah, ini nanti berkaitan bahwa Ramadan itu bulan Al-Quran. Maka itulah nanti ada ceritanya namanya tadarus dan seterusnya. Nah, ini ayat setelah ini dikatakan Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ya, siapa yang hadir ya di bulan ya di mana satu Ramadan sudah kelihatan, falyasumhu, maka berpuasalah. Nah, itu perintah tuh, perintah. Jadi kalau di Al-Baqarah 183 dikatakan kutiba alaikumusiyam, kamu diwajibkan berpuasa, di situ tidak ada kata-kata Ramadan. Diwajibkan di mana? Nanti pada ayat 185 barulah disebutkan Syahrul Ramadan. Itu artinya diwajibkan pada bulan Ramadan. Ya, walaupun ayat ini sebenarnya yang biasa kita sampaikan ini turun pada bulan Syaban, tapi pelaksananya di bulan Ramadan. Itu ada jeda waktu. Kenapa? Salah satu hikmahnya bahwa puasa ini memang memerlukan kesiapan mental, karena orang tidak makan tidak minum sampai sebulan, itu memang beda dengan ibadah yang pelaksananya hanya 5 menit, hanya 7 menit. Maka itu memerlukan persiapan. Maka turun perintah puasa di bulan Syaban, tapi pelaksananya di bulan Ramadan. Nah, termasuklah yang kita sampaikan ini kan bagian dari memperkuat kita ya, supaya kesiapan spiritual dan mental untuk melaksanakan ibadah puasa semakin kuat itu. Nah, paman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa yang hadir ya di bulan itu yang kelihatan bulan, falyasumhu, maka berpuasalah. Ini udah perintah. Kalau tadi kan kutiba diwajibkan, kalau ini diperintahkan, berpuasalah. Al aslu fil amri lil wujub, itu kaidah fikihnya. Perintah di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis itu menunjukkan wajib, maka itu wajib hukumnya puasa. Jadi hadir yang dimaksud di sini syahidah, maksudnya hadir adalah orang yang tidak sedang menjalankan sebagai musafir gitu. Jadi kalau orang sedang musafir, mungkin ada di antara kita karena ada keperluan apa, karena dinas, kerjaan, atau ada urusan keluarga yang sejauh membolehkan kita mengkasar dan menjamak salat sekitar 89 km perjalanan, itu boleh tidak puasa gitu, ya, karena perjalanannya. Karena yang disuruh perintah puasa ini adalah orang yang tinggal di daerah di situ tuh. Ya. Tapi kalau musafir ada beberapa pilihan yang didasarkan pada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, sebagian ulama mengatakan bahwa kalau kita sedang musafir, berbuka itu lebih utama. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan berbukalah, karena itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian. Jadi rukhsah, keringanan, atau bahasa lainnya dispensasi untuk boleh tidak puasa, itu sebuah sedekah yang Allah berikan kepada kita. Fakbalu, terimalah, itu kata Rasulullah. Jadi kalau kita tidak berpuasa sedang dalam keadaan musafir, itu lebih utama. Satu. Terus yang kedua, sebagian ulama mengatakan enggak, tetap aja lebih utama kita puasa selama tidak ada yang terlalu berat perjalanan kita. Ya, jadi ya kembali kepada yang bersangkutan. Nah, ini pendapat yang ketiga, mengembalikan kepada yang bersangkutan. Ya, tengok-tengoklah. Kalau kita musafir tidak ada juga yang membahayakan. Ya, kalau zaman dulu memang musafir, pernah Rasulullah menegur seseorang begini dalam hadis riwayat Abu Daud. Jadi Nabi itu lagi di Madinah. Ini kejadiannya di Madinah.
Tiba-tiba ada orang ramai berkumpul. Lalu Nabi mendekat, ada apa kalian? Kok ramai-ramai begini nih? Lalu para sahabat mengatakan, oh ini ya Rasulullah, ini ada orang musafir. Dan dia mempertahankan puasanya sampai dia pingsan. Jadi karena kelaparan, kehausan yang luar biasa tidak bisa dia tahan, akhirnya dia pingsan. Itu penjelasannya. Rasulullah bukan senang, bukan mengatakan, wah yes, baguslah kalau begitu tuh. Wah, itu kalaupun mati syahid itu. Nah, ternyata enggak. Malah Rasulullah mengatakan, laisa minal birri asyam fis safari. Bukanlah suatu kebaikan ya berpuasa ketika sedang musafir. Itu hadisnya sahih. Ya, kenapa? Karena yang dimaksud sini bukan kebaikan, artinya jangan berpuasa kalau Anda sedang musafir. Musafir yang dilarang di dalam hadis ini adalah musafir yang tadi menyebabkan nyawanya terancam sampai dia pingsan. Itu yang tidak boleh itu. Tapi kalau kita musafir, tidak pernah pingsan-pingsan, itu boleh aja, itu bagus. Jadi puasa aja terus. Ya, kan ini zaman dulu karena perjalanan padang pasir. Kalau kita musafir hari ini, tapi tergantung sih jenis transportasinya. Kalau dinas kantor berangkat dari rumah atau dari kantor ke bandara kan pakai mobil ber-AC. Nanti di atas pesawat AC. Sampai di Jakarta atau di mana lah, masuk di hotelnya ber-AC juga. Kapan pingsannya? Kan tidak ada pingsan. Nah, dalam kondisi begini kan mungkin tidak ada penghalang untuk kita berpuasa. Nah, begini ini berpuasa lebih bagus. Itu. Nah, tapi yang ketiga yang saya mau cerita tadi ini bahwa ada ulama mengatakan begini. Kembalikan kepada bersangkutan. Kalau kita berbuka tidak berpuasa, tapi nanti menggantinya susah. Karena semua rekan tempat kerja kita di mana kita bertugas tidak ada berpuasa, cuma kita. Nah, itu mungkin berat itu. Nah, bagian begini karena susah menggantinya, lebih baik puasa. Tapi kalau menggantinya lebih gampang, tidak ada masalah ya, bolehlah berbuka. Jadi sekali lagi kembali ke yang bersangkutan. Nah, nanti ayat ini tadi ayat 185 ya. Nanti ayat 186 ini masih di surah Al-Baqarah, ayat tentang puasa. Itu bicara wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya, berdoa, meminta, katakanlah bahwa ya fa inni qarib, aku ini sangat dekat dengan kalian. Nah, ini ayat bicara tentang doa. Jadi antara puasa dengan doa Ramadan itu satu paket tuh. Makanya doa-doa terbaik buat kita, yaitu terbaik untuk dunia akhirat, ini Ramadan sangat bagus. Perbanyak doa ya, perbanyak zikir, perbanyak apalah. Nah, itu ayatnya itu di surat Al-Baqarah ayat 186. Ini masih satu paket, itu bicara tentang puasa. Nah, nanti 187. Nah, di situ agak panjang ayatnya karena ada beberapa yang dibahas ya, tentang wahilla lakum lailatas syiyamir rafatsu ila nisaikum. Ya, ini ayat ini menegaskan, ini ayat terakhir 187 menegaskan bahwa suami istri itu pada bulan Ramadan itu boleh bergaul, berhubungan, tapi di malam hari. Karena dulu orang-orang Arab salah paham. Dikira puasa itu puasa bagi suami dan istri itu tidak boleh sama sekali siang dan malam. Nah, itu disalahpahami, maka turun ayat ini menegaskan, oh enggak, yang dilarang itu hanya pada siang hari, tapi kalau malam hari boleh. Nah, itulah turun ayat 187. Nah, nanti pada bagian akhirnya itu ini perintah sahur. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Makan dan minumlah sampai, nah, kalau dalam ayat ini kan sampai jelas antara benang putih dengan benang hitam, yaitu fajar. Maksudnya bangun makan sahur sampai terbit fajar.
Fajar itu bahasa Al-Quran, bahasa Arab, bahasa Indonesianya subuh. Itu. Nah itu batasnya itu. Sampai terbit fajar, disitulah tidak boleh kita makan. Nah, yang sering orang mempertanyakan itu masalah imsak. Ya, karena ada sebagian, wah itu imsak tidak ada pada zaman Nabi. Imsak itu diada-adakan, jadi dianggap bid'ah. Sebenarnya tidak, karena imsak ini hanya semacam warning saja, memberikan peringatan ya bahwa para ulama saat ini memberi batas itu sekitar 10 menit sebelum terbit fajar kita sudah diingatkan. Ya hakikatnya boleh, terutama bagi yang kepepet, terlambat bangun, itu boleh. Tapi hati-hati, itu batas limitnya itu pas terbitnya fajar. Nah itu tidak apa-apa, karena itu hanya persoalan teknis, hanya menjaga jangan sampai kita masih sementara sedang makan asik-asiknya, tiba-tiba terdengar azan. Nah itu, maka dikasih imsak namanya. Nah itu sih tidak usah dipersoalkan ya. Lalu ayat selanjutnya, summa atimmus syiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai masuk malam. Maksudnya sampai terbenam matahari. Nah, ini perintah berbuka. Jadi ayat ini pada terakhir bicara tentang prosedurnya. Tapi di ayat pertama 183 itu bicara status hukum bahwa puasa itu diwajibkan. Nah, lalu penekanannya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Itu tujuan target utama. Jadi beragama ini membicarakan tentang prosedurnya, mekanismenya, caranya. Tapi ada hal yang paling utama yang disebutkan terlebih dahulu, yaitu tujuannya. Nah, inilah kita berharap mudah-mudahan tujuan kita berpuasa ini membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Nah, itu sebenarnya tattaqun. Nah, untuk mencapai target utama supaya puasa kita ini tidak sekedar berlapar-lapar dan berhaus-haus pada siang hari sesuai syariatnya, tapi ada hasil maksimal, yaitu hati kita ini semakin ada rasa takut kepada Allah, takut untuk berbuat hal-hal yang dilarang dan takut untuk meninggalkan apa yang diperintahkan. Itu sebenarnya. Maka di dalam bulan Ramadan ini ibadah puasa inilah ya yang menjadi kewajiban pokok, tapi ada beberapa amalan-amalan utama yang mengiringi ibadah puasa ini supaya tujuan ini betul-betul maksimal kita terwujud. Kita mulai dari ibadah puasa. Rasulullah SAW ya mempertegas untuk memberi motivasi bahwa puasa itu suatu ibadah yang memang punya keistimewaan tersendiri. Nah, misalnya gini, ini ada seorang sahabat, sekaligus sahabat namanya Abu Umamah Al-Bahili. Nah, beliau juga meriwayatkan hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Jadi sahabat Abu Umamah Al-Bahili ini datang menemui Rasulullah. Lalu dia bilang, murni bi amalin yudkhiluni al-jannah. Ya Rasulullah, murni perintahkan kepadaku bi amalin, suatu amalan ya, yudkhiluni al-jannah. Amalan kalau saya lakukan, saya bisa masuk surga. Kalau bahasa praktisnya sederhana, kira-kira gini. Kira-kira kalau kuncinya masuk surga apa? Kira-kira kuncinya, kira-kira gitu tuh. Nah, apa jawabnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alaika bisawm. Kalau kamu mau masuk surga, kamu puasa. Gitu. Alaika bisawm, wajib atas kamu berpuasa. Lalu sahabat ini kembali nanya, apa lagi ya? Pokoknya kamu berpuasa.
Lalu yang ketiga kalinya nanya lagi, apalagi Rasul? Pokoknya alaika bisawmi, kamu puasa. Fa innahu la idla lahu, karena puasa itu tidak ada bandingannya. Nah ini semakin memberikan penguatan bahwa ya puasa itu sebuah keistimewaan buat kita, karena itu menjadi salah satu kunci masuk surga itu adalah puasa. Tapi ya puasa yang bisa menghasilkan takwa itu. Kalau puasa sekedar tidak makan tidak minum tapi maksiat jalan terus, ganggu orang dan seterusnya, itu belum tentu ya. Nah ditambah juga di selain misalnya ini riwayat Imam Bukhari bersumber dari Abu Hurairah, ini yang hadis populer. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, jadi siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan karena dorongan iman, wa ihtisaban ingin mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi dosa-dosanya diampuni. Dosa diampuni itu maksudnya hatinya dibersihkan, karena setiap dosa yang kita lakukan sebagai seorang hamba, sekecil apapun itu akan menempel dan menghalangi hati kita, sekecil apapun. Rasulullah dalam beberapa hadis memberikan gambaran bahwa setiap ada dosa yang kita lakukan, baik dosa karena tutur kata atau dosa karena sikap dan perbuatan dan seterusnya, itu hati kita langsung tertempel, itu ada benda kayak hitam. Jadi makin banyak dosa dilakukan seorang hamba tanpa dia tobat, istighfar dan melakukan kebaikan, maka itu makin besar tempelan itu. Itulah menjadi penghalang antara dirinya dengan Allah. Tapi dengan ibadah puasa, maka tempelan itu langsung bersih. Langsung bersih. Jadi hakikatnya ibadah puasa ini sebenarnya membersihkan hati. Hati yang bersih itu namanya bertakwa. Jadi makin banyak puasa kita, terutama di bulan Ramadan itu, mulai Ramadan itu akan membuat hati. Itu yang pertama. Nah yang kedua, paket yang memiliki ibadah puasa ini namanya adalah qiyam Ramadan. Ini hadisnya hampir sama tadi. Cuma bedanya itu sama-sama riwayat Imam Bukhari dan Abu Hurairah. Man qama Ramadan, katakan man qama Ramadan, man qama Ramadan siapa yang bangun di malam hari di bulan Ramadan, ya bangunnya untuk salat, ya karena dorongan iman dan ingin mengharap ridha Allah, maka dosa-dosanya diampuni. Nah, qiyam Ramadan inilah yang melahirkan istilah qiyam Ramadan. Kalau di luar Ramadan lebih populer namanya qiyamul lail. Dan secara khusus ya, bahasa operasionalnya itu oleh para ulama mengatakan itulah yang disebut dengan tarawih dan zikir. Jadi maqam Ramadan itu bangun malam untuk melaksanakan qiyam Ramadan, diantaranya masuk adalah salat tarawih dan zikir. Karena tarawih ini tidak ada di luar Ramadan. Nah, ini istimewa. Jadi terutama misalnya salat sunat yang lain itu kan memang lebih utama di rumah. Tapi termasuk Muhammad, ibu-ibu perempuan sebenarnya di rumah lebih utama itu. Tapi kalau Ramadan oleh orang mengatakan perempuan ini tidak ada hal, tidak ada kewajiban sangat tidak terlalu banyak mengurusi Islam, tidak terlalu banyak mengurusi anak, tidak terlalu mengurusi kewajiban lain. Kalau tidak ada hal yang menghalangi, tidak ada fitnah, maka datang untuk berjamaah bersama-sama untuk salat tarawih di masjid itu tetap lebih utama. Itu keistimewaan, keistimewaan. Sama dengan witir. Witir itu kalau di luar Ramadan itu kita laksanakan
sendiri-sendiri. Itu witir. Kalau di luar Ramadan, bukan berjamaah. Gitu ya. Tapi kalau witir dilaksanakan di bulan Ramadan, ini keistimewaan khusus di bulan Ramadan. Gitu ya. Jadi qiyamul Ramadan ini sama, siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan, maka dosa-dosanya juga diampuni. Masalah menjelaskan itu dan juga penjelasan para ulama. Kalau pakai hadis ini, maqama Ramadan, siapa yang bangun qiyamul Ramadan, itu tidak jelaskan rakaatnya. Maka kalau orang mau tarawih 30 rakaat silakan, orang mau tarawih 40 rakaat, tidak apa-apa. Yang penting dia sanggup. Yang penting jangan ragu. Berapa menit ya? Nah, yang model 8 tidak apa-apa. Yang model 20 juga tidak apa-apa. Dulu sebagian sahabat di Madinah itu 36 rakaat. 36 rakaat dulu ya. Tapi kalau ada yang mau tidak apa-apa. Jadi tidak usah dipersoalkan masalah jumlahnya. Ini masalah itu yang tidak tarawih. Itu aja. Ya. Karena memang hadisnya secara menjelaskan. Itu yang. Nah, lebih khusus nanti di qiyamul Ramadan ini ada malam-malam tersendiri ya bagi yang sanggup, ada namanya i'tikaf. Itu khusus, terutama di akhir 10 akhir Ramadan. Ya. Tapi jamaah sekalian, sebenarnya i'tikaf ini baik di luar Ramadan maupun di Ramadan, pokoknya kalau kita sudah masuk ke dalam masjid, langsung aja berniat nawaitu i'tikaf. Saya berniat untuk i'tikaf. Itu aja niatnya. Apalagi kalau bukan Ramadan. Jadi kalau kita masuk ke masjid, selain mendapatkan untuk pahala salat sunnah, ada pahala tersendiri namanya pahala i'tikaf. Tapi kalau bulan Ramadan ada i'tikaf tersendiri itu dan ada kaitannya dengan Lailatul Qadar. Itu malam. Inilah kemuliaan yang tidak ada di luar Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kesempatan terutama hidayah dan taufik untuk kita bisa memanfaatkan momentum seperti ini. Ya, ada juga hadisnya. Jadi ada 3 hadis yang mirip ini. Maqama Ramadan imanan wa ihtisaban, maqama Ramadan imanan wa ihtisaban. Nah, yang ketiga, maqama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu 3 yang sama-sama semua dosa kita diampuni. Kalau kita bangun malam, kalau kita khusus untuk pas kena Lailatul Qadar. Lalu Aisyah pernah nanya kepada Rasulullah SAW bahwa kalau malam ini saya tahu ya Rasulullah bahwa ini Lailatul Qadar sesuai dengan tanda-tandanya, kira-kira amalan dan doa apa yang saya harus baca? Kata Rasulullah SAW, baca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu semua berpotensi menjadi Lailatul Qadar. Karena kita tidak tahu kalau kita nunggu nanti doanya dibaca pada jam tanggal sekian itu belum tentu. Makanya kalau diawali sejak awal kita baca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau berjamaah. Kalau dalam hadis Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, tapi kalau kita berjamaah fa'fu anna. Itu salah satu yang cara. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tadarus. Tadarus ini itulah biasa. Ini juga bulan Al-Quran karena dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari bersumber dari Ibnu Abbas bahwa ada satu kebiasaan malaikat Jibril, wa kana Jibril alaihissalam yalqahu itu maksudnya malaikat Jibril itu mendatangi Rasulullah SAW menemui di kulli lailatin di Ramadan, setiap malam di bulan Ramadan. Jadi kalau Ramadan ini 30 malam, 30 kali malaikat Jibril datang dia
disebut tadarus. Jadi tadarus ini bagian dari paket Ramadan yang tidak terpisahkan dengan ibadah puasa. Jadi anak-anak kita di sini itu bagus dididik untuk biasa. Tapi bagi kita walaupun mungkin tidak sempat berjamaah, ada kesempatan baik di rumah, di kantor atau di tempat kerja kita. Maka salah satu hal yang dipersiapkan bulan Ramadan ini ya siapkan mushaf tuh, yang mushaf yang tulisannya bisa kita baca tuh. Nah, sekarang banyak modelnya mushaf itu. Jadi yang kita siapkan bukan cuma persiapan buka puasa, kue apa, bukan cuma itu. Yang disiapkan juga itu mushaf-mushaf yang bisa membantu kita ya. Ya, apalagi kalau ada mushaf yang ada terjemahannya, itu bagus juga itu nambah-nambah ya. Jadi volume dan tensi kesadaran membuka Al-Quran pada bulan Ramadan itu agak ditinggi-tinggikan sedikit. Jangan dianggap biasa aja, jangan, karena ini kesempatan bacaan Al-Quran. Jangankan satu huruf bacaan Al-Quran itu punya energi positif, itu energi positif itu. Jadi manfaatnya luar biasa, apalagi kalau bisa khatam ya, bisa khatam. Nah yang berikutnya juga tadi kita udah singgung, perbanyak doa dan zikir, karena itu ayatnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah berikutnya ini bagian dari paket Ramadan atau tabtir. Tabtir itu artinya memberi buka puasa bagi yang mampu. Ya, memberi buka puasa ini kan tidak mesti harus banyak. Ya, biasa mahasiswa dan adik-adik para aktivis ada nama itu apa? Di pinggir jalan itu takjil. Nah, itu bagus tuh. Bagus. Karena memang masyarakat kita sekarang ini karena kesibukannya, kadang-kadang pulang dari kantor sudah menjelang maghrib, tau-taunya jalan macet. Kan tidak sempat mau beli, tidak sempat. Maka itu terbantu itu sekedar untuk membatalkan ibadah puasa. Karena kalau menunggu sampai tiba di rumah udah mau jam 7 baru buka itu makruh. Karena berbuka itu disunatkan segera kalau waktunya sudah masuk. Tuh, maka kehadiran memberikan takjil itu termasuk memberi buka puasa. Apalagi kalau banyak-banyak gitu. Ya, baik mentahnya ataupun ya mungkin karena tidak sempat memasakkan baru diajak makan, ya boleh beli beras, beli gula pasir, beli terigu, dan ya seluruh diniatkan aja sebagai buka puasa. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi dari Zaid bin Khalid. Man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Siapa yang memberi buka puasa kepada orang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala puasanya orang yang diberi buka. Jadi double. Pertama, pahala memberi buka puasa. Yang kedua, pahala puasa. Ditambah lagi kalau yang kita beri buka puasa itu adalah kerabat keluarga terdekat. Karena itu menyambung silaturahim. Itu. Jadi makin banyak sekali. Itu. Jadi sekali lagi memberi buka puasa bukan persoalan jumlahnya, tapi itu mengasah jiwa solidaritas sosial, terutama menyambung silaturahim. Ya mungkin tidak satu kotak kurma, tapi mungkin berapa biji dimasukkan di itu. Nah, sama tadi takjil itu di jalan, itu bagus itu. Ya, jadi itu paket-paket. Saya kira ini jadi puasa yang wajib, di tengah-tengahnya ini banyak amalan-amalan sangat dianjurkan, disunatkan untuk memperkuat ibadah puasa. Nanti terakhir namanya zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu wajib. Ya, wajibnya itu wajib diri karena setiap anak yang lahir. Nah, cuma syaratnya gini. Nah, ini pikirnya. Jadi wajibnya zakat fitrah itu kalau terbenam matahari di malam Syawal, itu baru wajib. Tapi kalau mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan itu mubah, boleh, belum wajib. Belum wajib. Maka kalau ada anak lahir di malam
Lebaran itu tidak wajib, karena syaratnya dia mesti hidup di bulan Ramadan dan hidup di dalam bulan Syawal, itu baru wajib tuh. Itu ya. Maka kalau anak yang lahir jam 7 malam Lebaran itu tidak wajib. Tidak wajib zakat fitrah itu, karena dia tidak hidup di bulan Ramadan, dia hidupnya di bulan Syawal. Begitu juga kalau ada orang meninggal, dia meninggalnya pada malam 28 Ramadan. Dia sudah keluarkan zakat fitrah pada malam ke-27. Itu tidak wajib. Itu tidak, tapi jadi sedekah. Jadi sedekah itu. Jadi kalau sudah keluarkan zakat fitrah, baru tahu-tahunya meninggal malam ke-29, belum masuk Lebaran. Itu zakat fitrahnya boleh diminta kembali itu. Nah, cuma kan kurang ajar namanya itu. Kurang kerjaan. Padahal itu justru tapi menjadi sedekah. Nah, itu zakat fitrah jadi wajib. Nah, tahun ini sedikit ada perubahan, naik sedikit 2,7. Mana sudah ada darah ya, karena saya kemarin hadir dalam penetapannya itu. Karena sebelumnya kan 2,5 ya. 2, tapi bedanya sih tidak banyak, cuma 3 ons. Kemarin dihitung-hitungkan karena situ ada dari Bulog, dari Kementerian Perdagangan Industri dihitung itu, itu tidak terlalu jauh bedanya. Ya 2,7 ini zakat fitrah. Ini kita sebutkan di awal Ramadan untuk mengingat-ingat, untuk mempersiapkan ya, karena kadang dengan kesibukan udah mau nih lupa, udah tutup penerimaan zakat fitrah baru ingat. Itu menyusahkan ya. Jadi wajibnya pada malam Lebaran, tapi hukumnya boleh sebelum itu ya. Yang paling sunat pada zaman Nabi itu begitu sudah terbit fajar sebelum pergi sholat id, itu zaman Nabi baru mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena pada masa itu orang-orang yang penerima zakat fitrah itu bisa dihitung jari, itu rumahnya, itu orangnya, jadi gampang. Kalau sekarang susah, jadi yang disusahkan panitianya, itu panitianya. Maka itulah biasanya 2-3 hari sebelum Ramadan udah ditutup ya, kan kasihan dia juga mau pergi Lebaran. Kan ada memang itu, apalagi ini kan harus didistribusikan. Jadi zakat fitrah bagi amil yang sudah menerima, dia menjadi kewajiban untuk menyampaikan kepada mereka yang berhak. Sementara waktunya sudah kepepet, aja pergilah cari di jalanan, lihat ada orang dulu di jalanan, kalau orang miskin ya, baru dikasih. Itu karena kondisinya kepepet. Tapi kalau kondisinya maksimal kan bisa berdasarkan data. Saya kira ini yang kita hanya ngecas ulang aja tentang ibadah puasa selama bulan Ramadan ini sebagai kewajiban bagi kita yang manfaatnya sungguh sangat luar biasa, lahir dan batin. Yang kedua, selain ibadah puasa ada beberapa rangkaian yang tidak terpisahkan sebagai paket Ramadan, yaitu Qiyamul Ramadan, yaitu tadarrus, kemudian memberi buka puasa dengan memperbanyak doa, zikir, sholawat, istighfar dan seterusnya ya, terutama juga membangun silaturahmi ya, hubungan kekeluargaan, karena itulah nilai dibangun dalam memberikan buka puasa dan zakat fitrah dan seterusnya ya. Saya kira ini sekali lagi terima kasih atas perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa berdoa dan saling mendoakan untuk mensupport, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, istiqomah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.